Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang adalah bulan Isra Mi'raj. Pada bulan inilah sembahyang sholat 5 waktu diterima. Tapi diterimanya akan di mana ya? Di mustawan, di atas dari langit yang ketujuh. Jadi dalam penerimaannya itu sampai malaikat Jibril tidak bisa ikut kanjeng Nabi Muhammad karena akan terbakar dan akan hangus. Lalu mengapa kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak hangus? Padahal dia kan manusia. Karena menurut pendapat para ahli, yaitu Kyai Bahauddin sebagai cucu dari Sultan Abdurrahman Sumeneb, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak terbakar karena Nabi Muhammad itu sudah berubah dari materi menjadi imateri. Apa yang terjadi setelah berubahnya dari materi menjadi imateri? Ya, maka yang terjadi adalah tidak berlakunya hukum-hukum alam. Apa hukum alam itu? Seperti jarak radius berapa meter, berapa kilometer, itu tidak berlaku lagi. Kemudian hukum arah mana? Arah atas, bawah, barat, selatan, timur. Nah, kemudian hukum apa lagi ya? Hukum alam. Ya. Hukum alam itu kan seperti berat, ringan, dan lain sebagainya. Jadi masuk akal. Jadi sangat masuk akal kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sampai ke mustawan. Tidak ada yang tahu. Cuma Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Nah, mungkin seperti itulah gambarannya. Karena Allah itu maha kuasa. Allah itu ilmunya tidak terbatas. Jadi kalau hanya membuat Nabi Muhammad tidak berlaku hukum alam, tidak berlaku seperti kayaknya kita, itu bisa saja. Ya. Karena Allah itu maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian dalam Isra Mi'raj itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, mengapa sampai ada Isra Mi'raj? Karena itu merupakan hiburan bagi kanjeng Nabi Muhammad, karena pada tahun itu dikenal dengan istilah Amul Huzni, ya, tahun duka cita. Karena istrinya kanjeng Nabi Muhammad tercinta, ya, Khadijah, wafat. Kemudian pamannya Abu Thalib wafat juga. Dengan banyaknya ya kesedihan yang menimpa kanjeng Nabi Muhammad, maka diisrakanlah Nabi Muhammad sebagai hiburan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi ini menandakan bahwa salat itu adalah tiang agama yang merupakan, ya, jika diibaratkan bangunan, maka salat itu adalah tiangnya. Bangunan tanpa tiang tidak akan bisa berdiri tegak. Dan yang paling dibutuhkan adalah dasar. Karena walaupun ada tiang tapi enggak ada dasar, ya. Seperti bangunan kalau tidak ada dasarnya maka akan ambruk, ya. Inna dinah indallahil Islam. Sungguhnya agama itu yang dirilai oleh Allah adalah agama Islam. Kemudian Islam itu sendiri, makanya saya bilang tadi bahwa salat adalah tiang agama. Karena salat itu merupakan pondasi sebagai pembeda antara kekafiran dan keislaman. Seperti itu. Maka barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah merobohkan agamanya sendiri. Nah, semoga kita dibangkitkan kembali, ya, keimanan kita, atau dikuatkan kembali oleh Allah dengan adanya Isra Mi'raj, bahwa bukan sesuatu yang
apa ya, bukan sesuatu yang ringan kalau sampai kewajibannya saja diwajibkan bukan di bumi, tapi diterimanya kewajiban itu di atas langit. Itu menandakan bahwa sholat sangat penting ya. Kemudian bagi kita Isra dan Mi'raj juga bisa. Apa itu? Ya lewat sholat itu. Jadi badan kita ada di bumi, tapi roh kita melanglang buana ke langit sana. Bahkan bisa menembus langit yang ketujuh, bisa. Apa itu maksudnya? Bahwa kita berada di lautan tauhid. Kita berada ya di hadapan Allah dengan sangat kecil. Kebesaran kita tidak ada artinya. Kebesaran kita tidak ada maknanya jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.